Halo, bertemu lagi dengan aku, Setara Reader. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Gemini ya, terkait percintaannya di akhir bulan Juni 2021. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini ternyata nggak resonate atau nggak cocok untuk kamu, nggak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma energi umum, energi kolektif, bukan personal reading. Jadi tolong bisa bedakan. Kalau nggak resonate ya udah, berarti energi ini bukan untuk kamu. Itu aja sih bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%. Kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Gemini. Kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Oke. Percintaan zodiak Gemini di akhir bulan Mei 2021. Kita lihat bagaimana di akhir bulan Juni ya. Kita lihat bagaimana dari energi kartunya ya untuk Gemini. Oke, beri saya 10 kartu untuk Gemini. Oke, ini kartu pertamanya ya untuk Gemini. Kan selalu ya, kalau Gemini itu masalah uang selalu lancar. Oke. 3 lagi untuk Gemini. Saya tuh berharap kalau Gemini tuh energinya bagus, tapi lagi-lagi energinya kurang baik nih. Kenapa sih cinta kamu ini selalu apes? Aku bingung kalau Gemini tuh begitu terus. Di bottom of the decknya ya. Oke, Gemini. Terkait percintaan kamu di akhir bulan Juni 2021. Oke, Gemini. Kalau saya lihat dari energi kartunya ya, sebetulnya sih di sini ada seseorang yang bikin kamu tertarik ya. Dan dia juga sama halnya dengan kamu. Dia cukup tertarik sama kamu di sini. Cuman maaf, 1000 sayang maaf Gemini. Ya. Dia memang tertarik sama kamu. Tapi ketertarikan dia ini bukan ketertarikan yang ingin komitmen. Saya lebih melihatnya itu menilainya. Dia tertarik sama kamu itu karena kamu itu rupawan, kamu itu cantik, ya. Secara physically, ya, dia menilai kamu tuh secara fisik. Jadi tertariknya hanya itu, tapi bukan berarti orang ini tuh benar-benar serius sama kamu. Itu yang aku tangkap di sini. Dan dimana hubungan kamu sama dia itu tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, Gemini. Karena ya saya ngelihatnya dia menghilang begitu aja. Atau mungkin kamu di sini Gemini yang menghilang begitu aja. Jadi energi bisa kebolak-balik ya, bisa aja kamu yang malah kayak gitu. Ya. Akhirnya menghilang begitu aja sehingga di antara kalian berdua itu tidak ada komunikasi lebih. Yang ibaratnya itu ya ada satu orang yang mengharapkan hubungan ini tuh berkomitmen, ya, jauh lebih berkomitmennya seperti sesuai dengan yang diharapkan. Cuma sayang, beribu sayang, satunya lagi ini tidak mau komitmen. Jadi hubungannya ini saya lihat kandas, cuma sampai deket udah hilang, ya. Jadi gitu. Apa yang ngebuat ini dia itu menjauh dari kamu? Apa yang menjadi landasannya gitu, Cek? Secara fisik kan saya oke, dan saya juga mapan gitu ya. Kenapa dia hilang gitu aja?
Itu yang pertama saya lihat tadi. Dia nggak ada rasa sayang ke kamu. Dia cuma suka sama kamu, tapi sukanya secara fisik. Jadi bukan suka yang dari hati. Kamu bisa kan bedakan. Kalau kita suka secara fisik, namanya suka itu kalau fisik doang, itu tuh rasa suka tersebut bisa luntur. Tapi kalau kita benar-benar sayang dari hati, tentu itu akan lama dan abadi ya. Bila mana kalian berdua sampai menikah ya. Jadi gitu, itu perbedaannya. Dan selain itu saya lihat juga dia bukan kecenderungan orang yang pingin diajak komitmennya. Jadi yang aku tangkap di sini, dia ini tipikal orang tuh banyak yang deketin dia. Kamu paham? Jadi yang lebih di atas dari kamu Gemini itu ada. Sorry ya, jadi yang lebih ganteng, lebih cantik, lebih mapan tentunya soal uang, itu ada yang lebih di atas dari kamu. Itulah mengapa dia nggak memilih kamu. Nah di situ itu poin utamanya juga ya, poin pentingnya. Itulah alasannya. Makanya kenapa di sini dia kayak tiba-tiba nggak balas chat kamu, tiba-tiba kayak ninggalin kamu gitu aja. Ya, tiba-tiba kayak kalian berdua nggak ada komunikasi, putus hubungannya itu. Karena kayaknya kalau aku tangkap di sini ya, yang aku bilang tadi kan ada yang lebih tinggi dari kamu Gemini, dan kelihatannya dia ini lebih memilih orang itu. Dan kalau saya lihat mereka kayaknya sudah sampai pacaran ya. Itu dia. Jadi saat dia dekat sama kamu Gemini, dia juga dekat sama orang itu. Nah, jadi ibarat tuh dia dekat dengan banyak orang, dan dari situ dia memilih satu orang. Nah, satu orang itu yang dia pilih itu sekarang yang menjadi pacarnya. Makanya kenapa saya lihat di sini dia sudah pacaran dengan orang tersebut. Makanya kenapa dia tiba-tiba ninggalin kamu gitu aja, nggak ada kasih kepastian, padahal sebelumnya tuh kayak baik-baik aja. Ya itu dia makanya. So Gemini, gimana ya? Jadi kalau menurutku di sini mungkin kamu itu salah menyukai orang. Ya, kalau kamu salah menyukai orang, otomatis kamu akan diperlakukan seperti ini. Tapi bila mana kamu cenderungnya tidak salah untuk mencintai orang, yang ibarat kamu mencintai seseorang yang dimana orang tersebut juga tidak akan bersikap seperti itu, tentunya hubungan kalian tuh nggak akan tanpa jejak begini ya, maksudnya nggak jelas begini. Tentu hubungannya itu akan jelas. Jadi memang ini kesalahan dari kamu juga sih ya, yang salah mencintai orang. Tapi yang namanya cinta juga kan kita nggak bisa ditebak ya, tiba-tiba ya kita suka ya, mau gimana kan nggak bisa dipaksakan ya. Tapi menurutku alangkah baiknya next ke depannya jangan terburu-buru untuk mencintai orang, itu menurutku ya. Jadi kalau misalnya ke depannya kamu deketin seseorang atau kamu didekati oleh seseorang, ya kamu nggak apa-apa deket. Tapi kamu di sini tuh, maksudku jangan memberikan seluruh hati kamu ya. Jadi kamu modelannya tuh kayak gitu ya. Jadi jangan sampai baper dulu, terlalu cinta, nah akhirnya malah jadi kayak gitu kan gimana. Jadi alangkah baiknya kalau memang kamu deketin orang tersebut, kamu dideketi oleh orang lain, ya anggapannya kamu deket, tapi jangan sampai terlalu cinta atau baper. Kan kamu harus cari tahu dulu orangnya gimana, biar misalnya kalau orang itu ternyata nggak baik dan ninggalin kamu gitu aja, jadi kamu nggak sakit-sakit hati banget di situ ya Gemini. Lupain ya Nine of Wands, dia sudah punya pacar dan dia memilih orang tersebut. Waktu kamu deketin dia ya sebetulnya dia itu jomblo. Waktu kamu deketin dia ya dia belum punya pacar sebetulnya. Cuma itu uang nih, dia nangkep uang di sini ya, ekonomi yang lebih di atas kamu. Kamu mapan tapi ada yang lebih mapan dari kamu. Ibarat itu lebih wah segalanya. Dan dia memilih orang itu ya. Yang dia utamakan sebenarnya sini uang. Uang yang menjadi yang menjadi pokok permasalahannya. Makanya kenapa dia ninggalin gitu aja ya. Padahal segini tuh kamu udah mapan, udah banyak uang, tapi ada yang lebih beruang lagi. Jadi kayak kita ambil contoh misalnya kayak
Raffi Ahmad sama Feral ya, contohnya aja. Kayak Feral kan sebenarnya udah beruang ya, udah banyak duit. Tapi kalau Raffi Ahmad itu lebih banyak uang lagi kan, lebih hebat lagi. Nah itu contohnya. Jadi kayak dia itu nggak memilih Feral tapi memilih Raffi Ahmad. Nah itu contohnya aja ya guys ya. Jadi jangan tersinggung bila mana kalian ada yang fans sama Raffi sama fans sama Feral. Saya cuma jadiin ini contoh biar kalian juga paham dan mengerti. Jadi gitu, tolak ukurnya yang dia lihat itu kayak Raffi Ahmad. Yang uangnya itu wah gitu dah. Kalau kata anak zaman sekarang itu sebutannya anak sultan ya. Itu dia, anak sultan ya, maklumlah dia sultan gitu. Itu yang dia lihat. Jadi money is number one bagi dia ya. Jadi misalnya kalau ini resonate dan kamu juga ngerasa kayak gitu, ya udah mau gimana ya, ya gimana, kamu pasti loh bisa nemuin orang yang bisa menghargai kamu ya. Oke. Dari kartunya, kamu itu benar-benar cinta sama dia ya, kamu itu benar-benar sayang sama dia ya, karena kamu tuh benar-benar kayak Gemini memberikan hati kamu semuanya untuk dia. Dan kamu itu di sini kayak seolah-olah itu berharap bahwa orang yang dekat sama kamu ini adalah seseorang yang akan menjadi pasangan hidup kamu atau adalah orang yang terakhir. Tapi sayang seribu sayang, ternyata dia tidak bisa memenuhi harapan seperti yang kamu inginkan. Yang aku bilang tadi, cintanya dia ini bukan cinta yang sayang atau ketulusan, bisa dibilang ini cinta palsu yang dia berikan ke kamu ya. Maaf nih, emang hasilnya kurang bagus, tapi kalau ini resonate ya setidaknya kan kamu jadi tahu. Dan ketika nanti kamu ke depannya mencintai orang lain, kamu bisa lebih berhati-hati dan memilih ya. Bukan berarti kamu jadi orang pemilih, tapi ya lebih berhati-hati tidak dapat orang yang salah, apalagi mencintai orang yang salah. Itu aja untuk Gemini, semoga resonate. Kalau resonate, jangan lupa ya komen di bawah. Lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.